berkumpul di Masjid At-Taqwa ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad SAW yang telah membawa Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya seperti saat ini. Pada malam Ramadan yang mulia kali ini akan disampaikan sebuah ceramah yang dibawakan oleh Ustadz Dr. M. Syahrullah SEMM yang alhamdulillahnya juga sudah hadir di tempat. Untuk mempersingkat waktu dan tempat dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus sahra falyasum. Surah Al-Baqarah 185. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya berjamaah serta salat tarawih Masjid Taqwa yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, malam hari ini adalah malam ketiga kita di bulan Ramadan yang mulia ini, bulan yang sungguh luar biasa. Kata Rasulullah, kalau seandainya umatku tahu, kata Rasulullah, begitu luar biasanya Ramadan, niscaya ia ingin setahun lamanya Ramadan. Mau Bapak Ibu? Oh, ini 3 hari udah lumayan nih Ustaz, apalagi setahun. Tetapi kalau orang yang tahu tentang hakikat Ramadan, dia ingin agar Ramadan itu setahun lamanya, setahun masanya, dan selama hidupnya itu pengennya Ramadan. Apa sebab? Karena banyaknya fadilah di bulan Ramadan. Salah satu fadilahnya yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah Al-Quranul Karim. Karena ketika cerita Ramadan, Allah pasti cerita Al-Quran. Jadi kalau cerita Ramadan, Allah kaitkan dengan Al-Quran. Satu-satunya bulan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu hanya Ramadan. Cobalah Bapak cari kan, buka dari juz 1 sampai juz 30, nah, kan? Jangan cari juz 31, tak ada nanti ya. Cari dari juz 1 sampai juz 30, takkan jumpa satu bulan pun yang Allah sebutkan kecuali bulan Ramadan. Itu satu. Yang kedua, Allah kaitkan bulan Ramadan dengan Al-Quran. Ayat yang kita baca tadi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Allah langsung kaitkan cerita tentang bulan Ramadan dengan Al-Quran. Berarti begitu pentingnya Ramadan dengan Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, seperti dua sisi mata uang, satu dengan lainnya saling berkaitan, kokoh ikatannya antar Ramadan. Orang yang mendapatkan Ramadan, orang yang masuk Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan nilai-nilai Al-Quran, maka sama saja seperti makanan tidak ada rasanya. Cobalah kita makan berbuka tadi Bapak Ibu, tapi kita tak ada rasanya, hambar aja, enak tidak? Sehari kita makan tapi tak ada rasanya, entah maniskah, entah asamkah, entah kecutkah, entah apa, kan tak tahu kita. Sama seperti itu. Orang yang tak ada lagi
Ramadan itu hambar baginya kalau seandainya dia tidak mendapatkan nilai Al-Quran. Maka Allah kaitkan. Dan kalau kita baca dalam riwayat lagi, ternyata Al-Quran itu diturunkan di malam Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-Quran itu Allah turunkan di malam Lailatul Qadar. Karena istimewa ulama, ya, kesepakatan para ulama, Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia itu sekaligus di malam Lailatul Qadar. Kemudian barulah diturun secara angsur-angsur kepada Rasulullah selama 23 tahun. Supaya apa? Supaya mendalam dalam hati diri Rasulullah SAW. Jadi pertama, keutamaan dari Ramadan ini adalah diturunkannya Al-Quran. Dan Al-Quran ini memang mukjizat yang paling luar biasa yang Allah turunkan. Apa sebab? Mungkin kalau waktu kita kecil dulu ya Bapak Ibu, kita melihat mukjizat Nabi yang lain itu keren-keren, nah, ya kan? Seperti umpamanya Nabi Daud. Apa mukjizatnya? Bisa melelehkan besi, ya kan? Nabi Daud ini bisa melelehkan besi. Besi itu macam kerupuk dia buat, ya. Bisa patah itu. Nabi Sulaiman bisa menundukkan semua makhluk, jin, ya, apa lagi? Semua binatang, semuanya tunduk kepada Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman ini di antara raja yang menguasai hampir semua alam semesta. Nabi Musa bisa membelah lautan. Jadi ibarat sekarang tak perlu lagi jembatan ke Malaysia, kan? Cukup dengan tongkatnya Nabi Musa. Lewat di Sungai Siak, tinggal pukul tongkatnya Nabi Musa, bisa lewat. Begitu juga dengan nabi-nabi yang lain. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Maka pernah saya ditanya sama anak-anak kecil lah, ya kan, ya, kalau nabi-nabi lain itu hebat-hebat sekali mukjizatnya, membelah lautan, menghidupkan orang mati, ya kan. Kemudian Nabi Ibrahim tidak terbakar oleh api. Tetapi kenapa kita hanya Al-Quran ya? Ini saya katakan, ini kalau orang yang berilmu beda cara melihatnya. Kalaulah nabi-nabi yang lain kita lihat mukjizatnya seperti tadi itu, mukjizatnya itu hanya terbatas dengan waktu, terbatas dengan tempat, dan terbatas dengan keadaan. Contoh umpamanya mukjizatnya Nabi Ibrahim. Apa mukjizatnya Nabi Ibrahim? Tidak terbakar oleh api. Kuni baradan wa salaman ala Ibrahim. Kata Allah, kan? Wahai api, dinginlah dan selamatkanlah Ibrahim. Hanya terbatas kepada Nabi Ibrahim. Kalau bapak ibu jangan coba lagi, kan? Kalau ibu-ibu mau masak kemudian dicoba pegang api itu, insya Allah terbakar itu, kan? Nah mungkin karena hanya terbatas kepada tempatnya di zaman Nabi Ibrahim, waktunya di zaman Nabi Ibrahim, tempatnya ketika di kerajaannya Nabi Namrud, dan hanya khusus kepada Nabi Ibrahim. Begitu juga dengan Nabi Musa ketika melewati Sungai Siak, pukul tongkat. Entah tongkat apa yang dipukul, kan? Bisa melewati itu? Takkan bisa, karena khusus hanya kepada Nabi Musa. Terbatas oleh waktu, terbatas oleh keadaan, terbatas oleh situasi pada saat itu sebagai seorang nabi, dan tidak akan berlaku setelahnya. Tetapi mukjizatnya Al-Quran ini berlaku sepanjang zaman. Subhanallah. Maka Al-Quran ini perlakuannya sepanjang zaman sampai akhir zaman kelak. Dan ini sesuai dengan waktu, masa, dan keadaan. Maka beruntunglah kita yang mendapatkan Al-Quran ini, mukjizat ini, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu dan pengajaran yang luar biasa. Maka beberapa waktu yang lalu saya dengar salah satu viral lah di sosial media, ada salah seorang mu'allaf masuk Islam.
Ada seorang mu'alaf masuk Islam, ketika ditanya, kenapa kok masuk Islam? Dia bilang, katanya gara-gara pendetanya. Dia masuk Islam ternyata gara-gara pendetanya. Tapi ketika ditanya siapa nama pendetanya, oh jangan, itu out of record, ya kan? Nanti bisa membahayakan pendeta tersebut dan bisa membahayakan keuangannya pendeta tersebut. Nah, karena pendeta itu bergaji, ustadz bergaji juga habis sedikit, ya kan? Tapi kalau pendeta besar gajinya, pendeta itu fasilitasnya lengkap, dan orang mau jadi pendeta itu karena kesejahteraannya luar biasa. Maka ketika ditanya sama mu'alaf tersebut, kenapa masuk Islam? Padahal kamu kan orang yang paling rajin. Jadi dia ini adalah orang yang paling rajin belajar Injil, orang yang paling rajin belajar Bible, Taurat. Jadi perjanjian lama, perjanjian baru itu rajin dia baca. Jadi karena saking rajinnya, inilah. Jadi Bapak Ibu, orang beragama non-Islam, bukan Muslim, kalau dia terlalu mengetahui, maka niscaya dia akan keluar dari agamanya dan akan masuk Islam. Ketika dia belajar Taurat, ketika dia belajar Injil, dia baca perjanjian lama, Barnabas, Matius, Yohanes, ya kan? Nama-nama kitabnya Injil tersebut, dia baca, kenapalah kok kelihatannya banyak pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Pada satu sisi, pamannya, sesuatu ayat menyebutkan bahwa Tuhan itu satu. Tapi pada sisi yang lain menyebutkan ayat itu bahwa Tuhan itu ada tiga, Tuhan Ayah, Tuhan Ibu, Tuhan Anak, Roh Kudus, ya kan? Tuhan tuh, ya kan? Karena banyak kali Tuhannya jadi hantu, ya kan? Jadi akhirnya mulailah dalam otaknya ini wah apalah ini, kenapa kok bisa ada pertentangan seperti ini? Mohon maaf. Jadi akhirnya ini dicerita dalam suatu podcast, memang diterangkan ya. Maka ternyata akhirnya dia bertanya kepada kepada pendetanya tadi, wahai pendeta, ketika saya mempelajari Injil ini, semakin saya pelajari, semakin bingung dalam otak saya. Semakin saya pelajari, saya semakin confused. Kata orang kampung saya kan, pusing saya kan. Kenapa? Karena banyak sekali pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Tidak ada satu guideline, tidak ada satu apa. Seakan-akan kitab ini semuanya perbedaan. Apa kata pendetanya? Ini pendetanya. Karena pendetanya ini sudah tahu tentang kebenaran. Apa kata pendetanya? Satu-satunya kitab, satu-satunya ajaran yang di dalamnya tidak ada pertentangan hanya Al-Quran. Jadi satu-satunya kitab yang di dalamnya itu tidak ada pertentangan, tidak ada perbedaan antara satu ayat dengan yang lain. Bapak Ibu bacalah Al-Quran dari ayat pertama sampai ayat terakhir itu tidak ada satu pertentangan pun antara satu ayat dengan ayat yang lain. Semuanya saling iring mengiringi. Maka tidak ada ulama mengatakan satu pertentangan pun dalam Al-Quran. Maka dia katakan yang murni ajaran, yang murni kitab yang Allah turunkan dari langit itu hanya Al-Quran. Dan Allah pun menyebutkan dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu adalah muhaiminan. Silahkan dibaca dalam Al-Quran. Quran itu salah satu sifatnya adalah muhaiminan. Apa arti kata muhaiminan? Muhaiminan itu adalah penjaga. Ibarat kalau seperti dalam kehidupan, yang bisa menjaga kebenaran itu hanya Al-Quran. Kalaupun Allah turunkan kitab-kitab sebelumnya, pasti sudah dirubah oleh orang-orang sebelumnya. Tetapi Al-Quran niscaya akan terjaga. Maka inilah esensi daripada pembahasan kita kali ini, puasa dan Al-Quran. Begitu Al-Quran ini bisa menjaga segala sesuatu daripada kehidupan kita. Apapun pasti akan ketemu dengan Al-Quran. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, saya termasuk yang banyak sekali mendalami Al-Quran. Sekarang yang paling saya dalami itu Al-Quran. Saya juga memperhatikan ayat-ayat Al-Quran. Masya Allah, ternyata proses kita dalam hidup ini di dalam Al-Quran itu senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah, nah coba kita perhatikan ayat Al-Quran itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita memang memperhatikan betul Al-Quran itu, ternyata memang Al-Quran itu rahmat bagi kita. Maka dalam Al-Quran disebutkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu wahai Muhammad dengan Al-Quranmu kecuali menjadi rahmat. Dan kalau kita perhatikan lagi, ternyata rahmat ini Allah sebutkan dalam Al-Quran karena Allah ingin memberikan kebaikan dan kemuliaan kepada manusia. Tidak ada sedikit pun ingin menyusahkan manusia. Contoh umpamanya sederhananya dalam Al-Quran ini, kita bahas tentang Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu sesuatu yang mulia, sesuatu yang menjadi hukum dan pengajaran bagi kita. Maka Al-Quran itu disebut dengan Al-Quranil Hakim. Al-Quran itu adalah sebagai pembeda. Al-Quran itu adalah sebagai pengadil bagi kita, memberikan keadilan bagi kita. Sebagai contoh umpamanya, di dalam Al-Quran, ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersuci umpamanya, diperintahkan oleh Allah untuk bersuci, kita menemukan kalimat suci yang pertama, kita disuruh mandi. Jadi kalau umpamanya kita dalam hadas besar atau hadas kecil, umpamanya sudah berhubungan suami istri ataupun apa dan lain sebagainya, maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersuci. Bagaimana cara bersuci? Itu ternyata ada beberapa tingkatan dalam Al-Quran, Bapak Ibu. Umpamanya kita melihat airnya banyak, maka bersucinya dengan apa? Bersucinya dengan mandi, basahkan semua badan itu. Bersuci dengan mandi. Terus kalau nggak jumpa air banyak, ternyata jumpa airnya cuma satu ember atau satu beladi kecil itu kan, maka tidak mungkin untuk mandi. Gimana mandi semua badan, ya kan? Maka bisanya untuk berwudu, maka tidak perlu mandi, cukup berwudu dia sudah dianggap suci. Terus umpamanya kan kita tidak di Indonesia, entah di mana, atau umpamanya pas di suatu tempat ternyata airnya mati, kita tidak bisa bersuci, sudah berhubungan suami istri umpamanya. Terus gimana caranya Ustaz? Kita mau sholat subuh lagi nih, ya kan? Ini masalah nih, air tak ada, keran mati, ya kan? Mau cari air tak bisa. Terus bagaimana kita sholatnya Ustaz? Maka Allah ajarkan lagi, cukup dengan tayamum. Tayamum ketika kita mandi wajib itu tak pula guling-guling kan? Cukup tayamum seperti biasa. Ketika kita sudah tayamum, maka kita sudah dianggap bersuci. Bapak Ibu dirahmati Allah, maka kalau kita lihat di dalam Al-Quran ternyata tahapan-tahapan untuk mensucikan diri itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika jumpa air banyak, maka mandi. Jumpa air sedikit, berwudu, sudah dianggap bersuci. Ketika tak jumpa, cukup tayamum. Maka insya Allah inilah kebesaran Al-Quran. Dan terakhir Bapak Ibu dirahmati Allah, Al-Quran adalah petunjuk bagi kita. Maka ayat yang kita bacakan tadi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi kita dan pembeda bagi kita. Maka Ramadan tahun ini kita azamkan, ya Allah, dan kita berazam, ya Allah, tahun ini pertama saya bisa, ini awal bulan, mumpung awal bulan kita Ramadan, buat perencanaan Bapak Ibu. Saya kebetulan 2 hari yang lalu dicabar oleh anak perempuan saya, karena anak perempuan saya hafal Quran. Jadi dia katakan, ya tahun ini bisa tidak kita sekeluarga kita menghatamkan Al-Quran. Saya bilang boleh, saya bilang kan. Saya pikir sekali gitu kan, satu kali khatam Al-Quran 1 bulan. Oh tidak, katanya, kalau 1 kali khatam itu biasa tuh, katanya, kan. Jadi berapa, saya bilang? Minimal 3. Masya Allah, 3 ini payah juga, kan. Belum mengajar, belum apa dan sebagainya. Tapi kata anak saya, ya kalau kita ingin, insya Allah kita bisa menghatamkan Al-Quran 3 juz minimal.
3 juz minimal. Kalau kita yakin dengan diri kita. Maka 2 hari ini saya coba, alhamdulillah sudah bisa sampai juz ke-8 hari ini. Maka pertama kita niatkan Bapak Ibu dirahmati Allah, kita tahun ini bisa menghatamkan Al-Quran. Minimal 1 juz, minimal. Tapi kalau bisa kita ikut sunnah-sunnah daripada orang-orang soleh kita, mereka khatam minimal 3 kali 1 bulan, minimal. Jadi kalau orang-orang terdahulu kita, para ulama kita, rata-rata sekali 3 hari mereka khatam Quran. Tetapi minimal biasanya mereka menghatamkan 3 kali khatam Al-Quran dalam 1 bulan. Ya minimal kita pun bisa menghatamkan 3 kali, kalau tidak pun sekali. Tetapi kita azamkan betul, mulai dari awal bulan ini kita menghatamkan Al-Quran. Yang kedua, kita mulai mempelajari Al-Quran, mentadabbur Al-Quran setiap hari. Minimal 1 ayat, 2 ayat. Tadi kita sudah tadabbur ayat Al-Quran, ayat Al-Baqarah 185. Kita tadabbur setiap hari 1 ayat Al-Quran, 1 ayat Al-Quran, 1 ayat Al-Quran. Karena memang betul Al-Quran ini sungguh luar biasa. Bagaimana Allah memberikan Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Dan insya Allah kalau kita senantiasa betul-betul menjadikan diri kita orang-orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, maka mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa kita kan setiap hari, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ya Allah, jalan lurus, tunjukilah. Kita minta setiap hari. Dan ini tidak akan kita dapat kecuali melalui Al-Quran. Tidak ada kenapa lain. Bapak Ibu cari di mana saja, ya kan? Cari di segala macam tempat lah, cari di segala macam situasi lah, takkan dapat kecuali dengan Al-Quran. Maka kalau kita kembali kepada Al-Quran, kita senantiasa mentadabbur Al-Quran, maka kita akan mendapatkan hidayah. Dan terakhir Bapak Ibu dirahmati Allah, kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Kita banyak memahami, mentadabbur serta mengamalkan nilai-nilai Al-Quran. Jadi setiap nilai Al-Quran kita amalkan. Dan yang terakhir kita dakwahkan. Jangan lupa kita dakwahkan. Kepada siapa? Kepada tetangga, kepada saudara, kepada handai tolan. Kita ajak semuanya untuk membaca, mentadabbur Al-Quran. Sekarang saya lihat kalau setelah selesai sholat itu rata-rata tidak ada yang kabur pulang gitu kan. Rata-rata duduk di masjid membaca 2-3 halaman Al-Quran, ya kan. Apalagi Al-Quran ini sepanjang tempat ini ada semua, ya kan. Masya Allah, ini luar biasa. Kita jadikan al-syahr Ramadan ini sebagai syahrul Quran, betul-betul Al-Quran. Rasulullah ketika di bulan Ramadan, niscaya dia akan didatangi oleh Jibril setiap malamnya. Jadi Rasulullah itu setiap malamnya didatangi oleh Jibril untuk mentalaki Rasulullah Al-Quran. Maka kita pun berharap di malam-malam kita ini, di Ramadan kita ini, ya jadi Rasulullah itu setiap malam Ramadan niscaya dia akan didatangi oleh Jibril untuk mentalaki Al-Quran, membetulkan baca Al-Quran, melafazkan hakikat Al-Quran. Maka kita pun mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kita jadikan malam-malam kita sebagai kita membaca dan menghafalkan Al-Quran. Kita mentadabbur Al-Quran. Minimal kita baca setiap malam kita sebelum sahur. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mau sahur, bacalah ma tayassara minal Quran. Apa yang bisa mudah kita bacakan dari Al-Quran, maka insya Allah kita akan mendapatkan syafaat Ramadan yang luar biasa, dan kita menjadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik yang kita miliki. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang telah disampaikan beliau bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.